Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza fi ulah, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minadh dhalalati wan nar. Ma'asyiral muslimin, a'adzani Allah wa iyyakum. Tentunya pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat demi nikmatnya tiada henti, tiada saat, tiada detik, siang dan malam yang kita lalui kecuali kita tenggelam di dalam nikmat Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang sampai kepada kalian, semua itu datangnya dari Allah. Huwallazi asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Dialah Allah yang telah melimpahkan kepada kalian nikmat-nikmatnya yang zahir dan yang batin, yang nampak dan yang tidak nampak. Nikmat yang kita sadari, yang kita ilmui jauh lebih sedikit daripada berbagai macam nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terlimpah ruah kepada kita dan tidak kita sadari dan tidak kita ilmui. Dengan itu bagaimana kita syukuri? Hamba yang tidak pandai bersyukur kepada Allah, yang Allah menuntut untuk setiap nikmat-nikmat tersebut untuk disyukuri. Sebagaimana firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Andaikan kalian bersyukur, sungguh aku akan tambahkan nikmat tersebut pada kalian. Tetapi apabila kalian kufur, sungguh azabku sangatlah pedih. Dan Allah telah menetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi, sebelum kita ada. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi, Allah telah tetapkan wa qalilum min ibadiyas syakur. Hanya sedikit dari hambaku yang bersyukur. Walhamdulillah, nikmat besar yang Allah anugerahkan kepada kita dengan disampaikannya kita di bulan Ramadan. Bulan ampunan, bulan Allah Subhanahu wa taala kondisikan muslim agar mudah untuk beramal saleh, agar mudah untuk meninggalkan maksiat, agar mudah untuk tergugurkan dosa-dosa mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahuma. Ramadan dengan Ramadan yang berikutnya sebagai penggugur untuk dosa-dosa di antara keduanya. Rasulullah bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
Man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang dia berpuasa Ramadan dengan iman dan ihtisab, barulah akan Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Siapa yang dia salat tarawih di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, barulah akan Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Siapa yang qiyamul lail di malam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab, barulah akan Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Yang berpuasa Ramadan berjuta manusia. Di Indonesia, ratusan juta manusia berpuasa Ramadan. Tetapi mereka yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ihtisab tidak banyak. Yang berpuasa Ramadan dengan iman, mengimani bahwasanya berpuasa dia di bulan Ramadan sebagai bentuk syariat perintah dari Allah, yang kita tercipta sebagai seorang hamba, seorang budak yang tidak punya pilihan untuk menolak, untuk mengkritisi apapun syariat dan hukum perintah dari Rabb-Nya. Terlahir kita dalam keadaan hina dina, dari air yang busuk dan kotor. Tidak ada pilihan kita kecuali hanya menghamba dan beribadah kepada Rabb kita, kepada Tuhan kita. Yang memanggil, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Enggak ada pilihan kita lagi. Imani bahwasanya puasa Ramadan sebagai bentuk perintah dari Allah, bukan budaya, bukan kebiasaan, bukan adat keluarga, masyarakat, ataukah negeri ini, bukan. Tetapi kita berpuasa karena sebab menjalankan perintah dari Rabb kita, Rabbul Alamin. Imani bahwasanya puasa kita adalah puasa yang itu diperintahkan, disyariatkan oleh Allah. Salat tarawihnya kita pun karena syariat dari Allah, bukan budaya, bukan kebiasaan, yang dengan itu kita tidak ikut-ikutan. Mau ada yang ngajak atau tidak, masih ramekah masjid atau sepi, karena ini adalah syariat dari Rabb, kerjakan apa yang disyariatkan tersebut. Karena kita seorang budak, karena kita seorang hamba. Ihtisaban, syarat yang kedua, agar puasa Ramadan kita, salat tarawih kita menjadi penggugur dosa-dosa kita yang sebelumnya. Yang kedua adalah ihtisab, mengharapkan ampunan dari Allah, pahala dari Allah, surga dari Allah. Tidak ada yang lebih besar anugerah terbesar. Tidak ada anugerah terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba lebih daripada ampunan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Dengan Allah mengampuni dosa seorang hamba, barulah dia bisa masuk surga. Tidak mungkin ada yang masuk surga yang dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala kondisikan Ramadan, dibuka pintu surga, dibuka pintu langit, dibuka pintu rahmat, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu para setan. Allah Subhanahu wa taala betul-betul bantu, kondisikan muslim agar dia baik di bulan Ramadan, tergugurkan dosa-dosanya. Apabila di bulan Ramadan dia tidak bisa menjadi muslim yang baik, maka mustahil untuk dia bisa menjadi muslim yang baik di bulan-bulan lainnya. Di bulan Syawal kah, Dzulqa'dah kah, Dzulhijjah kah, atau bulan-bulan lainnya, mustahil. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya kondisikan seorang muslim untuk dia betul-betul menghamba kepada Allah sempurna hanya di bulan Ramadan. Dan ketika seseorang dia tidak mengambil kesempatan baik tersebut agar terampuni dosa-dosanya, maka dia mendapatkan ancaman dari doa Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaqi, raghima anf, binasalah, sengsaralah,
tersungkur hidung, mulut dan mukanya ke dalam lumpur-lumpur neraka. Man adraka Ramadan thumman salakha wa lam yaghfirullahu lah, yang dia mendapatkan bulan Ramadan kemudian berakhir Ramadan dan Allah tidak ampuni dosa-dosanya. Amin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadi bulan ancaman Syawal, menjadi bulan ancaman Dzulqa'dah dan bulan-bulan berikutnya ketika Ramadan tidak menjadi sebab terampuni dosa-dosa kita. Karena itu tidak ada pilihan lain kecuali kita memang bersungguh-sungguh, kecuali kita memang berusaha bersabar untuk menjalankan perintah Allah sebaik-baiknya. Masih sebagian saudara-saudara kita lalai di bulan Ramadan ini untuk dia beribadah, masih mudah dia untuk bermaksiat. Dan itu semua karena sebab maksiat yang dia lakukan sebelumnya. Perbanyak tobat, perbanyak istighfar. Karena tidaklah seseorang dia malas untuk beribadah, malas dia untuk baca Quran, masbuk dia sholat 5 waktu, malas dia untuk berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada tetangga, mudah dia untuk bermaksiat dan maksiat yang berikutnya dia lakukan. Itu semua karena maksiat yang dia lakukan sebelumnya. Karena maksiat yang dia lakukan sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enteng beliau melakukan salat qiyamul lail 1 rakaat hampir 6 juz. 1 rakaat yang dibaca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Kemudian enteng beliau untuk melakukan jihad di saat umur beliau pertama kali jihad, 53 tahun umur Rasulullah SAW. Akhir jihad yang Rasulullah lakukan di umur 62 tahun. Allah berfirman, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Bukankah kami telah gugurkan dosa-dosamu ya Muhammad, yang itu semua memberatkan punggungmu. Dosa membuat punggung seseorang berat untuk melakukan kebaikan, untuk dia beramal saleh, untuk dia beribadah. Karena itu banyak kita untuk bertobat, beristighfar. Terlebih di bulan Ramadan ini, bulan ampunan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memerdekakan hamba-hambanya di setiap malam, walillahi utaqa'u minan nar. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan dari api neraka, wa dzalika fi kulli laila, dan itu di setiap malam di bulan Ramadan. Wa man hurimaha faqad hurim, dan siapa memang dia dijauhkan dari kebaikan di bulan Ramadan, memang dia yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan. Aqulu qauli hadza fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu bihudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Di bulan ini hendaknya kita munculkan berbaik sangka kepada Allah, agar Allah terima tobat kita, Allah terima amal ibadah kita, Allah masukkan kita ke dalam surga, Allah jauhkan kita dari neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku ini tergantung apa yang diprasangkakan hambaku terhadapku. In dhanna bi khairan fa khair. Andaikan hambaku berprasangka baik kepadaku, maka dia akan mendapatkanku demikian. Dan tetap kita harus merasa khawatir
Ibadah kita tidak diterima oleh Allah walaupun itu yang terbaik yang kita berikan untuk Allah, sebagaimana firman Allah sifat orang mukmin di dunia, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Mereka yang bersedekah dengan harta yang kami berikan kepada mereka, mereka khawatir, hati mereka takut Allah tidak terima sedekah tersebut dari mereka. Kita harus berada pada pertengahan, harapan penuh dan juga kekhawatiran yang sangat. Tidak kita pede amal ibadah kita diterima oleh Allah. Mereka para sahabat mengatakan, andaikan kami tahu satu kali sujud kami diterima oleh Allah, maka kami berharap mati pada saat itu juga. Karena Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima amal hanya dari orang yang bertakwa saja. Dan surga Allah hanya untuk yang bertakwa. In ju'ilat lil muttaqin. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi yang Allah persiapkan hanya untuk orang yang bertakwa saja. Di bulan ini hendaknya kita berjanji jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah alaih." Dari kalangan kaum mukminin ada mereka yang jujur ketika mereka berjanji kepada Allah. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir. Di kalangan mereka ada yang sudah mereka tunaikan janji mereka. Di kalangan mereka ada yang masih menunggu. Wa ma badalu tabdila, dan tidak mereka mengubah janji mereka kepada Allah. Mereka para sahabat membaiat Nabi SAW dengan kejujuran. Mereka berdarah-darah berjanji kepada Allah. Mereka berperang di jalan Allah. Sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, Talha bin Ubaidillah mimman yaqdi nahbahu. Talha bin Ubaidillah termasuk yang telah menunaikan janjinya. Bagaimana beliau lindungi tubuh Nabi SAW, berapa panah menancap di punggung beliau. Tangan beliau putus untuk menangkis pedang yang menyambar Nabi SAW. Rasulullah SAW lebih kita cintai daripada ibu kita yang melahirkan kita, daripada ayah kita, bahkan daripada nyawa kita. An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi harus lebih didahulukan oleh kaum mukminin daripada nyawa-nyawa mereka. Kita tidak berjanji kepada Allah untuk berdarah-darah, untuk berperang di medan perang dengan senjata, dengan pedang. Kita hanya berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa dengan sebaik-baiknya. Kita puasakan bukan hanya kita menahan dahaga dan lapar, tetapi bagaimana kita bisa menahan pandangan kita, pendengaran kita, lisan kita, hati kita. Di bulan Ramadan masih banyak yang nonton bola 1,5 jam. Dia buang waktunya. Bagaimana saudara-saudara kita yang mendahului kita? Mereka hanya 5 menit saja untuk bisa kembali ke dunia, akan mereka tebus dengan dunia yang mereka miliki seluruhnya. Paling tidak hanya 1 detik mengucapkan la ilaha illallah sebelum mereka mati. Kemudian kita buang 1,5 jam tersebut dengan nongkrong, dengan menonton, dengan perbuatan sia-sia. Bahkan itu maksiat. Tidak kita menjaga penglihatan kita dari yang haram. Masih kita melihat wajah wanita yang bukan mahramnya, leher mereka, tangan mereka. Lebih daripada itu, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada kaum mukminin untuk menundukkan pandangan-pandangan mereka dari wanita yang bukan mahram. Kita jaga lisan kita dari kata-kata kasar, kata-kata kotor, menggosipi orang, memaki, menghina. Kita jaga hati kita dari ujub, dari riya, dari sum'ah, dari su'udzon, dari hasad, dengki, dan yang lainnya. Berjanji kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini untuk kita bisa tergugurkan dosa-dosa kita dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Berapa banyak kita tidak tunaikan hak anak istri kita, tidak kita didik mereka, tidak kita kenalkan mereka dengan Al-Quran, iman, tauhid, aqidah, fiqh. Kedurhakaan orang tua, para ayah kepada anaknya. Bukan hanya anak yang durhaka kepada orang tua.
Luar biasa kesungguhan mereka ketika mengajarkan dunia kepada anaknya, les ini, les itu. Tapi tidak pernah mereka lakukan itu untuk agama si anak. Berapa banyak dosa yang kita lakukan? Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan dosa di setiap siang dan malam. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, dan aku mengampuni segala macam dosa yang kalian lakukan. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah kalian ampunan kepadaku, aku ampuni dosa-dosa kalian. Banyak dosa kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita di bulan Ramadan. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillah wa sallallahu ala rasulillah. Aqimissalah.